Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita pada majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas sebuah kitab yang sangat penting dalam bab akidah dan manhaj, yaitu kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyah wal islah, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubailan hafizahullah ta'ala. Kita langsung membaca pendahuluan dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian setelah beliau menuliskan khutbatul hajah di sini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ini khutbatul hajah. Setelah itu kemudian penulis mengucapkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Thumma amma ba'du fa inna min wajibi ahli ilmi al-qiyam bi amrillah. Sesungguhnya yang wajib untuk dilakukan oleh seorang ahli ilmu itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ta'liman wa dirasatan, mengajarkan perintah Allah tersebut dan mempelajari perintah Allah tersebut. Ini tugas dari setiap ahli ilmu. Kama qala ta'ala ma kana li basharin ay yu'tiyahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun. Tidaklah pantas bagi seorang manusia ay yu'tiyahu al-kitab, diberikan Allah Alkitab, yakni Al-Quran, wal hukum, kemudian hukum-hukum syar'i, wan nubuwah, diberikan yakni pengetahuan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, kemudian berkata kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah Subhanahu wa taala, yakni mengajak manusia untuk mematuhi orang tersebut, bukan justru mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tapi jadilah generasi rabbani, karena apa-apa yang kalian ajarkan dari Alkitab tersebut dan apa-apa yang kalian pelajari dari Alkitab tersebut. Maka dari ayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa seorang ahli ilmu memiliki kewajiban untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak manusia kepada dirinya sendiri.
Wa dzalika yatatallabu minhum ad-da'wata ila Allah. Dan ayat ini mengharuskan setiap ahli ilmu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tathhira syar'ihi wa minhajih, dan menyucikan, membersihkan syariat Allah, membersihkan ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari segala penyimpangan. Wa alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Tidak boleh bagi seorang ahli ilmu kecuali berkata tentang Allah kecuali perkataan yang benar. Wa yahdharu min tariqati ulama'il yahud alladzina yalbisuna al-haqqa bil batil. Dan berhati-hati, wajib bagi ahli ilmu untuk berhati-hati agar jangan sampai mengikuti jalannya ulama Yahudi. Diberikan contoh ya bahwa di zaman dahulu ada orang-orang yang berilmu akan tetapi ya tidak mengamalkan ilmunya, tidak mendakwahkan kepada jalan Allah, akan tapi mendakwahkan untuk dirinya sendiri, untuk diri mereka sendiri. Contohnya adalah ulama Yahud, ulama Yahudi, alladzina yalbisuna al-haqqa bil batil, yang menggabungkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Wa yaktumunahu aw yukhfunahu aw yuharrifunah. Mereka menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan seluruh ilmu kepada manusia. Misalkan tanda-tanda kenabian tidak diberikan, tidak diajarkan kepada manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW ya sampai di Madinah, para ulama Yahudi tersebut ketika melihat Nabi Muhammad SAW, mereka langsung mengenali sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Ini Nabi yang dimaksud oleh kitab kita selama ini, oleh At-Taurat. Akan tapi mereka kemudian menyembunyikan ilmu tersebut, tidak mau diajarkan kepada manusia. Sebagaimana kita tahu, kitab At-Taurat wal Injil sudah berubah sekarang. Akan tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada perubahan, akan tapi belum banyak, tidak sebanyak sekarang. Perubahan banyak dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Setelah tanda-tandanya banyak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka baru kreatif mengubah kitab mereka. Jadi mereka menyembunyikan, ya, di antara yang mereka sembunyikan adalah tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, au yuharrifunahu, atau mereka mengubahnya, antara menyembunyikan atau mengubahnya. Mereka ubah kalau tidak sesuai selera. Au yalwuna alsinatahum bihi, atau mereka memutarbalikkan, ya, memutar-mutar lidah mereka untuk memutarbalikkan fakta. Qala ta'ala, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna ummatun, di antara yang kami ciptakan adalah sebuah umat, yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Mereka yahduna bil haqq, yakni mencari petunjuk dengan kebenaran. Mereka melaksanakan kebenaran tersebut. Mereka berbuat adil di muka bumi dengan kebenaran tersebut. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wa mimman khalaqna ummatun, di antara yang kami ciptakan ada sebuah umat yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Mereka melaksanakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti jalan yang terdahulu dari kalangan orang-orang seperti ulama Yahudi tadi, yang mereka mengetahui kebenaran akan tapi mereka mengubahnya atau menyembunyikannya atau tidak terus terang. Ya, kalau ada kebenaran tidak sesuai dengan selera mereka, maka mereka mencari-cari cara untuk bagaimana cara menolaknya. Apakah manhaj yang seperti ini ada di zaman sekarang? Tidak hanya ada, akan tapi banyak sekali. Ya, maka dibutuhkan, yakni dibutuhkan kemauan untuk mengikuti kebenaran dimanapun kebenaran tersebut berada, dari manapun kebenaran tersebut disampaikan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati
qa'imatan bi amrillah. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang selalu berada di atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Siapakah golongan tersebut? Tidak diketahui dari nama atau label atau cap atau stempel, akan tapi diketahui dari sifat. Ya, akan ada segolongan umatku yang akan selalu berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Siapakah mereka? Tidak dikenali dengan nama, dengan label, dengan stempel atau dengan cap, akan tapi dikenali dengan sifat. Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, dan istilah ahlus sunnah wal jamaah ini adalah sifat, bukan nama. Ya. Qala al-Bukhari fi kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnah hum ahlul ilmi. Ya, Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata dalam Sahih Bukhari di dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab bis Sunnah, Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, mereka adalah ahlul ilmi. Ya, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah para ahli ilmu, dan tentunya orang-orang yang mengikuti ahli ilmu tersebut. Qala Az-Zuhri rahimahullahu taala, kana ulama'una yaqulun al-i'tisamu bis sunnah huwa an-najah. Al-Imam Az-Zuhri ini adalah salah seorang muhaddits besar yang dimiliki umat ini. Az-Zuhri berkata, sesungguhnya para ulama kita itu berkata, berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, huwan najah, itulah keselamatan, jalan keselamatan. Supaya seseorang itu selamat di dunia dan di akhirat, harus al-i'tisamu bis sunnah, harus berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW? Itulah yang akan dibahas di kitab ini. Ya, penulis akan membahas 54 kaidah, kalau tidak salah ya, kurang lebih seperti itu. 50-an kaidah untuk supaya seseorang itu berada di atas akidah dan manhaj yang lurus. Wa qala Malik, as-sunnatu safinatu Nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. As-sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia selamat, dan barang siapa yang telat tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Wa dzalika anna sunnata wasyari'ata wal minhaja huwa siratul mustaqim alladzi yusilul ibada ila Allah. Mengapa sunnah, as-sunnah, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai kapalnya Nabi Nuh, ya, atau yakni ini adalah jalan keselamatan? Mengapa disebut demikian oleh para ulama kita? Jawabannya adalah karena sunnah Nabi, syariat Islam, sunnah Nabi itu adalah syariat Islam itu sendiri, ya, karena sunnah Nabi adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah Nabi Muhammad SAW dan syariat Islam itu adalah jalan yang lurus yang bisa mengantarkan ya orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengantarkan ya kepada jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. War rasula huwa dalilul hadi fi hadzal sirat. Jadi kita bayangkan jalan ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW adalah penunjuk jalan di jalan tersebut. Ya, jadi wajib bagi seseorang untuk setelah dia mengetahui jalan yang benar, ada banyak jalan. Ini jalan Islam, ini jalan selain Islam. Tetapi setelah dia masuk di dalam jalan Islam tersebut, dia tetap harus mengikuti petunjuk arah yang telah diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak, bakal tetap yakni salah arah walaupun sudah berada di jalan. Ya, sebagaimana perkataan para ulama bahwa ada istilah al-milal wan nihal. Al-milal itu millah, agama-agama, ada agama Islam, Nasara, Yahud dan seterusnya. Tetapi di dalam millah, di dalam millatul Islam ada banyak nihal, pemikiran-pemikiran. Ada yang lurus, banyak yang menyimpang, gitu ya. Jadi ketika seseorang itu sudah mengetahui jalan yang hak, yaitu agama Islam, maka di dalam jalan ini dia tetap harus mengikuti ya petunjuk arah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perkataan beliau,
bahwa umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya, jadi di dalam jalan Islam pun ya kita tetap harus ya mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk arah yang telah ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, para sahabat ya mereka bertanya, siapakah satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut dengan nama atau cap atau stempel atau label. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan sifat, yaitu orang-orang yang berada sebagaimana aku dan sahabatku di atasnya saat ini, gitu ya. Itu adalah sifat. Siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka insyaallah adalah termasuk ya golongan yang selamat tersebut. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selamat tersebut. Baik. Kama qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Di sini akan disebutkan beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai nabi, sesungguhnya kami utus engkau sebagai saksi, ya, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Ini tiga sifat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama, syahidan. Ya, syahidan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan di sini sebagai saksi di sini maksudnya adalah saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ya menurunkan wahyu, memberikan petunjuk kepada umat manusia. Saksi bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hujjah, ya, menurunkan hujjah kepada para hambanya sehingga manusia tidak akan ada yang bisa berkilah ya, tidak akan ada yang bisa mengelak dan berkilah ketika di akhirat nanti, kecuali memang orang-orang yang memang belum sampai ilmu kepadanya, ya. Contohnya misalkan orang-orang yang betul-betul di pedalaman, ya, orang-orang yang misalkan yakni buta, bisu dan tuli misalkan, maka ini akan mendapatkan uzur. Coba bayangkan ketika seseorang tidak memiliki tiga indera ini, ya, dia buta, bisu dan tuli, kira-kira bisa mendapatkan ilmu atau tidak? Tidak bisa. Dari mana caranya ya mendapatkan ilmu? Maka itu adalah uzur insyaallah taala. Kemudian wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali sifat-sifat nabi yang lain, wada'iyan ilallahi biiznihi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mendakwahkan kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai orang yang mendakwahkan kepada jalan Allah. Biiznihi, dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bisa berdakwah, ketika kita bisa mengajak manusia kepada kebenaran, dan yang namanya dakwah tidak harus dalam bentuk mengajar, menjadi pengajar atau ulama atau ustaz atau dai, akan tapi segala bentuk dakwah semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita, bukan karena ya kelebihan kita dan seterusnya. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sirajam munira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian disifati dengan cahaya yang menerangi, ya, disifati dengan cahaya yang menerangi. Wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah jalanku mustaqiman, jalan yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut,
wala tattabi'us subul, janganlah mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga kalian menjadi terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka dari ayat ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa jalan keselamatan itu memang cuma satu, ya. Adapun jalan-jalan yang lain yang banyak maka tidak boleh kita ikuti, karena kalau tidak maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, fatafarraqu bikum an sabilih, maka kemudian kalian akan terpecah-pecah, terpisah-pisah, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajarat adatu ahli ilmi ala marril usuri tasnifu muallafatin yusammunaha sunnah wal i'tisama bil kitabi was sunnah. Dan telah banyak sekali kebiasaan ahli ilmu di sepanjang sejarah dari umat Islam ini, mereka menulis kitab-kitab mereka dan mereka memberi judul kitab-kitab mereka tersebut dengan kata as-sunnah atau al-i'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Au yufarriduna laha abwaban fi kutubil hadis, atau mereka membuat sebuah bab khusus di kitab hadis, tazkiran biminhajir ra'ilil awal as-salafis salih, dalam rangka mengingatkan terhadap manhajnya generasi-generasi pertama, yaitu generasi-generasi terdahulu yang soleh, waraddan alal mukhalifina lahum, dan dalam rangka untuk membantah orang-orang yang menyelisihi generasi terdahulu. Jadi banyak sekali kitab-kitab para ulama di zaman dahulu yang mereka itu mengkhususkan pembahasan akidah di satu kitab tertentu, atau mereka mengkhususkan bab tertentu di kitab-kitab hadis mereka. Seperti itu, itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang selainnya. Wa min huna jaa tasnifu hadhihi risalah. Maka terinspirasi dari karya-karya para ulama tersebut, maka kami di sini hendak menulis sebuah risalah. Ini kata penulis, ya. Wa qad bada'tu fi kitabatiha am 13 wa 400 wa alfin min al-hijrah. Dan aku memulai penulisan kitab ini tahun 1413 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Jadi ini kitab ini mulai ditulis oleh penulis 30 tahun yang lalu. Ya. Wa qara'tu bid'a asyrata qa'idatan minha ala syekhina sahibil fadilah al-allamah al-muhaqqiq Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Dan aku bacakan sekian belas kaidah dari kitab yang kutulis tersebut kepada Syekh Sahibil Fadilah Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa 'allaqa 'alaiha fi hinihi. Kemudian ketika dibacakan beberapa tulisan atau beberapa kaidah yang ditulis oleh penulis Syekh Al-Ubailan, dibacakan kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, maka kemudian Syekh Al-Fauzan memberikan komentar, memberikan catatan di beberapa tempat. Wa hiya musajjalah fi 3 asyritah. Maka masukan dari Syekh Fauzan tersebut terekam dalam 3 rekaman. Summa innallaha tabaraka wa ta'ala yassara li itmamaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkanku untuk menyempurnakan, menyelesaikan penulisan kitab ini. Haitsu balagat 54 qaidah, di mana kitab ini sampai mencapai 54 kaidah, ya. Wa ba'astu biha ila fadilatihi wa raja'aha. Kemudian aku kirimkan kembali kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala agar beliau memurajaah kembali kitab tersebut. Wa asharu alayya bihazfin wa ta'dili ba'di ma ja'a fiha. Kemudian Syekh Al-Fauzan memberikan nasihat kepadaku untuk mengubah sebagian atau mengoreksi sebagian atau menghapus sebagian. Intinya ada murojaah yang dilakukan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah.
wa addaltu wa hadzaftu ma asyara bihi fadilatu jazahullahu khairan. Maka aku laksanakan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan ya bahwa kitab ini sudah merupakan hasil dari yakni murojaah dari Syekh Al-Fauzan, kemudian setelah itu setelah disempurnakan lalu kemudian dimurojaah lagi ya. Jadi ini akan memberikan kitab ini ya derajat yang lebih tinggi karena ini adalah hasil dari yakni penulisan yang bukan kemudian sekali ditulis kemudian selesai, akan tapi ini adalah hasil dari beberapa kali murojaah. Hadza wallahu as'alu ay yataqabbalaha wa yaj'alaha minal baqiyatis shalihat wa ay yanfa'a biha walhamdulillahi rabbil alamin. Maka demikian aku meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amalan ini dan menjadikan amalan ini sebagai amalan yang kekal, amalan soleh yang kekal, dan semoga Allah memberikan kebermanfaatan pada kitab ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa katabahu Abdullah bin Saleh Al-Ubailan ya, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafizahullah taala pada tahun 1428 Hijriah. Ini kitab yang sudah cukup lama, akan tetapi kita lihat ya ketika ilmu itu ditulis dan disebarkan, maka orang-orang yang memiliki saham dalam penyebaran ilmu tersebut insya Allah juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai hingga akhir zaman ya, selama ilmu tersebut tetap dimanfaatkan atau karya tersebut tetap dimanfaatkan. Kemudian kita langsung masuk pada kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, ad-dinu mabniyun ala aslain azimain, al-ikhlasi wal mutaba'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama dibangun di atas dua prinsip yang agung, dua prinsip yang besar. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah atau ittiba'. Jadi ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan ittiba'. Al-awwal al-ikhlas. Yang pertama, prinsip yang pertama yaitu ikhlas. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih bagus agamanya daripada orang yang mengikhlaskan agamanya hanya kepada Allah sementara dia mengerjakan kebaikan. Jadi di sini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan niatnya dan juga ya melaksanakan amalan-amalan soleh. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain untuk prinsip yang pertama yaitu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din. Mukhlishina lahud-din yakni mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa ya, dan dalam keadaan hanif. Ya, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya kepada Allah dan dalam keadaan hanif ya cenderung kepada kebenaran. Makna dari hanif itu adalah cenderung kepada kebenaran. Orang yang hanif adalah orang yang hatinya cenderung dan condong kepada kebenaran. Wa qaulihi Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahud-din, yaitu mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil-dalil prinsip yang pertama. Ya.
Kemudian prinsip yang kedua, pondasi yang kedua dari agama adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi an yakunal amalu muwafiqan lima syara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat apa yang dimaksud dengan mengikuti Nabi. Semua orang ya muslim kalau ditanya pasti akan menjawab mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi patokan dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bi an yakunal amalu muwafiqan lima syara'ahu. Amalan seseorang yang dia kerjakan itu harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini patokannya. Jadi kalau sekedar klaim saja, sekedar klaim cinta Nabi, mengikuti Nabi, akan tapi amalannya tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka klaim ini hanyalah klaim kosong belaka. Liqaulihi ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzi khalaqal mauta wal haya, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Qala al-Fudail bin Iyad, perhatikan, kalau cuma berhenti di situ, maka bisa jadi orang tidak kepikiran apa hubungan antara ittiba kepada Nabi Muhammad SAW dengan ayat tadi. Apa hubungannya kira-kira? Kenapa kok ayat tadi dijadikan dalil bahwa kita harus ittiba kepada Nabi Muhammad SAW? Hubungannya adalah dijelaskan oleh para ulama terdahulu, diantaranya adalah Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau berkata, ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabuh. Yang dimaksud dengan amalan yang paling baik, karena tadi di ayat disebutkan, ya, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Nah, amalan yang paling baik maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuh, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kila ma'akhlasuhu wa aswabu. Kemudian orang-orang bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Maka beliau berkata, al-khalisu man kana lillah was-sawabu, al-khalisu ma kana lillah was-sawabu ma kana 'ala sunnah. Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan yang benar itu adalah amalan yang dilaksanakan di atas as-sunnah, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, ya, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perkataan ini kepada orang kafir Quraisy. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, nanti Allah akan mencintai kalian. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalil yang lain adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Raddun masdar bimakna maf'ul mardudun, yaitu bahasa Arab, analisa bahasa Arabnya. Fahuwa raddun yakni mardud, yakni tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Syaikhan wa hadza lafdzu Muslim. Ini adalah hadis muttafaqun alaih. Taib. Di sini penulis kita lihat beliau pertama menuliskan kaidah terlebih dahulu, kemudian menyebutkan dalil-dalil, kemudian menyampaikan penjelasan. Ini adalah pola yang akan diikuti oleh penulis hingga akhir kitab insyaallah. Oleh karena itu, ya, antum perhatikan, ini kita sudah berarti sampai titik sini kita sudah mengetahui kaidah yang pertama, kemudian dalil-dalil tadi disebutkan, ya, beruntun, ayat-ayat, hadis-hadis, ayat-hadis dan seterusnya. Kemudian masuk pada penjelasan.
antara penjelasan oleh penulis sendiri Syekh Al-Ubailan atau penjelasan yang diberikan masukan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Penulis berkata, "Wan nasu munqasimuna bihasabi hazainil aslain ila arba'ati aqsam." Manusia bisa dikategorikan berdasarkan dua prinsip yang agung tadi, ikhlas dan ittiba', ikhlas dan mutaba'ah. Manusia bisa dibagi menjadi 4 kategori. Ahaduha, kategori yang pertama, ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Orang-orang yang melaksanakan keduanya, ikhlas dan mutaba'ah. Wahum ahlu iyyaka na'budu. Orang yang seperti ini, orang yang berada di kategori ini adalah orang yang melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Sesungguhnya hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah. Ya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita merenungkan ayat tersebut, iyyaka na'budu, maka orang-orang yang mengamalkan ayat tersebut itu adalah kategori pertama, orang-orang yang memenuhi dua prinsip yang tadi, yang berusaha untuk memenuhi dua prinsip yang agung tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Mereka lah adalah orang-orang yang benar-benar menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu hakikatan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan ayat tersebut, fa'amaluhum kulluha lillah. Maka amalan-amalan mereka semuanya hanya untuk Allah. Wa aqwaluhum lillah, perkataan-perkataan mereka semuanya hanya untuk Allah. Wa ata'uhum lillah, ketika mereka memberikan sesuatu, ya, bersedekah atau memberikan bantuan, memberikan ya tenaga dan pikiran dan ide untuk membantu ya kaum muslimin, untuk membantu dakwah dan seterusnya, maka itu semua mereka lakukan hanya untuk Allah. Wa man'uhum lillah, ketika mereka menahan, ya, tidak memberikan sesuatu, misalkan tidak memberikan harta kepada orang yang akan menggunakannya kepada kebatilan, mereka menahannya juga hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbuhum lillah, mereka cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, standar cinta itu harus berdasarkan apa yang Allah cintai. Tidak boleh misalkan ya menjadikan standar-standar lain sebagai standar cinta dan benci. Hubbuhum lillah wa bughdhuhum lillah. Cinta harus hanya karena Allah dan benci juga harus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh cinta dan benci dilandaskan pada warna kulit. Tidak boleh cinta dan benci dilandaskan pada suku. Tidak boleh cinta dan benci dilandaskan pada yakni asal negara. Tidak boleh cinta dan benci dilandaskan pada mazhab fikih. Tidak boleh cinta dan benci dilandaskan pada hal-hal yang bukan menjadi standar al-wala wal bara. Ya. Nah, bisa jadi ketika seseorang ketemu apalagi di tempat rantau, misalkan ana di Bandung, ketemu sesama Madura, dari Madura, dari Dima, langsung ngomong bahasa Madura, langsung senang. Ya, maka ini adalah perasaan senang yang tabii, yang tidak masalah, begitu ya. Yang dimaksud di sini cinta dan benci, standar cinta dan benci hanya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan sampai karena cinta kita pada seseorang kita menerjang syariat Allah karena kita berpihak pada orang tersebut atau sesuatu tersebut. Baik. Jadi ketika kemudian yakni ketika misalkan seseorang mazhabnya sama dengan kita, mazhab fikihnya sama dengan kita, tetapi kemudian orang tersebut atau ulama tersebut terjatuh dalam kesalahan, misalkan dalam masalah akidah, akan tapi kita membelanya mati-matian, ya. Kenapa? Karena mazhab fikihnya sama, gitu ya. Tidak boleh yakni menjadikan standar al-wala wal bara sebagai yakni tidak boleh menjadikan hal-hal tersebut sebagai standar al-wala wal bara. Standar al-wala wal bara adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ulama tersebut ada salah, ya kita luruskan kesalahannya. Ya, jadi sesederhana itu. Tidak boleh yakni ta'assub atau fanatik. Sembari tetap tentunya ihtiram, sembari tentunya tetap memuliakan para ulama.
Kecuali kalau memang ulama tersebut adalah orang yang mengajarkan kepada penyimpangan dan seterusnya, maka hukumnya berbeda tentunya. Taib. Fa muamalatuhum zahiran wa batinan liwajhillahi wahdah. Orang yang berada di kategori yang pertama ini, ketika mereka bermuamalah dengan orang lain, baik secara zahir ataupun secara batin, itu semuanya dilakukan ya liwajhillahi wahdah, hanya untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. La yuriduna bidzalika minan nasi jazaan wala syukura. Mereka tidak menginginkan dari manusia balasan ataupun ungkapan terima kasih. Yakni ketika seseorang yang akidah dan manhajnya lurus, maka mereka ketika bermuamalah dengan manusia, ketika bermuamalah dengan ya masyarakat, mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharapkan ya harta, misalkan harta atau jabatan atau apapun itu keuntungan duniawi yang dimiliki oleh ya orang lain tersebut. Maka ini wajib untuk diresapi oleh orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh bermental yakni khianat, sehingga senjata yang sering dikeluarkan adalah afwan akhi. Gitu ya. Karena khianat, tidak mau yakni sesuai dengan yang diamanahkan sebelumnya. Ini manhaj afwan akhi, itu bukan manhajnya orang yang berada di kategori pertama. Afwan akhi karena khianat maksudnya, bukan karena memang ada uzur ya. Kalau memang ada uzur maka tidak masalah. Ini bukan berarti mengatakan afwan akhi itu haram ya. Jangan yakni jangan kemana-mana. Yang dimaksud adalah ketika khianat. La yuriduna bidzalika minan nasi jazaan wala syukura wala ibtigha'al jahi indahum. Ya, orang-orang yang berada di kategori pertama ini ketika bermuamalah dengan manusia, mereka tidak menginginkan ya ketenaran atau jabatan dari orang-orang yang mereka yakni interaksi tersebut, yang mereka berinteraksi dengan orang lain tersebut. Wala talabal mahmadah wal manzilah fi qulubihim, tidak menginginkan juga pujian dan kedudukan atau ya tempat yang spesial di hati mereka, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Wala haraban min dhammihim, tidak juga ya menghindari celaan mereka, tidak mengharapkan pujian dan juga tidak takut terhadap celaan. Jadi maksudnya orang yang berada di kategori pertama ini adalah orang-orang yang standarnya adalah murni Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ini yang harus saya lakukan? Ya sudah, kalau ini yang harus saya lakukan, itulah yang saya lakukan, gitu ya. Tentunya memperhatikan masalah adab dan akhlak ketika berinteraksi itu juga bagian dari Al-Quran dan As-Sunnah, betul tidak? Jadi jangan sampai orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah akan tapi kemudian menjadi orang yang kaku atau ya sering menghujat atau pendekar keyboard, pendekar di sosial media gitu ya, dan seterusnya. Ini bukan adab yang baik, bukan termasuk yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bal qad addun nasa bimanzilati ashabil kubur. Syekh Al-Ubailan kemudian menjelaskan orang-orang yang di kategori pertama ini menjadikan manusia itu seperti penghuni kubur. yakni kita tidak harapkan pujian dan juga kita tidak harap yakni tidak takut terhadap celaan mereka. La yamlikuna lahum darran wala naf'an. Orang-orang itu tidak memberikan madarat ataupun memberikan manfaat pada saya, gitu ya. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Orang-orang ini tidak akan mematikan saya, tidak akan menghidupkan saya, tidak akan membangkitkan saya. Fal amalu li ajlin nas wabtigha'il jahi wal manzilati indahum wa raja'ihim lid-darri wan naf'i minhum la yakunu min arifin bihim albattah. Maka ketika kita melakukan sesuatu kemudian mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan kedudukan dari manusia, kemudian yakni mengharapkan manfaat dari manusia tersebut, maka amalan-amalan yang seperti ini yang mengharapkan dari manusia ini hanya
dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui keadaan manusia sama sekali. Orang yang mengetahui keadaan manusia, maka akan menyadari bahwa manusia tidak akan bisa memberikan kita manfaat dan madarat di akhirat kelak. Gitu ya. Jadi wala yu'amil bal min jahilin bi sya'nihim wa jahilin bi rabbih. Akan tapi ketika orang mengharapkan sesuatu dari manusia, ini pasti dilakukan oleh orang yang jahil terhadap kondisi manusia dan jahil kepada Rabb-nya. Faman arafan nasa anzalahum manazilahum. Barang siapa yang mengetahui kondisi manusia yang sebenarnya, maka dia akan mendudukkan manusia sesuai dengan tempatnya. Manusia tidak bisa memberikan kita pahala, manusia juga tidak bisa memberikan kita dosa. Jadi tidak boleh kita beramal untuk mengharapkan pujian manusia atau karena takut terhadap celaan manusia. Sebagian orang, ini kalau kita terapkan ya, kita berusaha untuk menerapkan apa yang disebutkan oleh Syekh pada kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Sebagian orang ketika hendak melaksanakan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sebagian orang takut untuk dicela oleh orang lain. Wah, nanti kalau saya ke masjid sholat 5 waktu ke masjid, nanti dibilangin sama tetangga mabuk agama. Mabuk agama. Ada istilah mabuk agama itu ana justru baru dengar saat ini ya. Istilah mabuk agama, yakni Allahul musta'an. Maka tidak perlu mempedulikan celaan-celaan seperti itu ya. Ketika kita mengetahui bahwa kita wajib untuk kemudian misalkan sholat ke masjid ketika sudah tidak pandemi ya, insya Allah ini pandemi semoga sudah berakhir ya. Masya Allah, ini wajahnya ceria semua langsung ya. Baik, di tengah wajah-wajah yang ngantuk. Nah, tidak masalah ya. Kata orang-orang, kalau antum tidak ingin ngantuk di kajian, antum harus yang ngisi. Kalau yang ngisi juga ngantuk, maka itu menunjukkan ya, ini kajiannya ditunda saja dulu ya. Baik. Maka di sini kita lihat kita ketika bermuamalah dengan manusia tidak boleh mengharapkan pujian dan juga tidak boleh takut terhadap celaan mereka. Yang menjadi patokan kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentunya ini tidak kemudian kita ya bermuamalat tanpa hikmah, kaku, tidak demikian ya. Bermuamalat dengan hikmah, berinteraksi dengan manusia secara luas, tidak kaku, itu juga bagian dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan lupa ya. Bagian sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau bermuamalah dengan orang-orang di zaman beliau. Ada orang Baduy langsung menarik baju beliau, nagih hutang. Beliau SAW tidak kemudian ya membalas perlakuan orang Baduy tersebut dan seterusnya. Baik. Wa man arafa Allah akhlasa lahu a'malahu wa aqwalah. Orang yang mengetahui Allah, maka dia akan mengikhlaskan amalannya dan perkataannya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'ahu wa man'ah, semua dalam pemberiannya dia akan ikhlaskan hanya kepada Allah. Wa hubbahu wa baghdah, semua cinta dan benci semuanya akan dilandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa idza arafa Allah wa arafa an-nasa athara wa la yu'amilu ahadun al-khalqa dunallahi illa li jahlihi billahi wa jahlihi bil khalqi. Seseorang itu bermuamalah dengan makhluk ya. Kemudian ketika dia hanya bermuamalah dengan makhluk, hanya mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan pujian dari, tidak ingat Allah sama sekali, maka ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang jahil terhadap Allah dan jahil terhadap makhluk. Wa illa fa idza arafa Allah wa arafa an-nasa athara muamalatallahi ala muamalatihim. Ketika seseorang benar-benar mengetahui Allah dan benar-benar mengetahui kondisi makhluk, betapa lemahnya makhluk tersebut, betapa lemahnya manusia, maka sungguh dia akan mendahulukan bermuamalat dengan Allah daripada bermuamalat dengan manusia. Yang dimaksud di sini maksudnya kita enggak bermuamalat, kita lebih baik menyendiri ibadah kepada Allah, tidak mau muamalat dengan manusia. Bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika misalkan ya
ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, antara pilihan yang yakni dibolehkan, dihalalkan oleh Allah, akan tapi kita untungnya cuma sedikit, misalkan, atau pilihan yang satunya diharamkan oleh Allah tapi untungnya banyak secara duniawi, begitu ya, karena menipu atau macam-macam begitu ya, karena riba ataupun zalim ataupun berbohong, berdusta, sehingga bisa untung banyak, tapi ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pilih yang mana? Maka penulis menyebutkan, kalau seseorang memang benar-benar mengenal Allah, dan kalau seseorang memang benar-benar mengetahui kondisi manusia, bahwa manusia tersebut paling banter cuma bisa memberikan kita keuntungan duniawi, keuntungan cuma di dunia, yang itu jumlahnya kecil, tidak bisa memberikan kita manfaat sama sekali nanti di akhirat. Ketika seseorang mengetahui tentang Allah dan mengetahui kondisi manusia, dia sungguh akan mendahulukan muamalah dengan Allah, yakni mendahulukan apa yang dihalalkan oleh Allah daripada melakukan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika a'maluhum kulluha wa ibadatuhum muwafiqatun li amrillah. Sifat orang yang berada di kategori pertama, amalan mereka, ibadah mereka itu semuanya sesuai dengan perintah dan tuntunan dari Allah. Walamma yuhibbuhu walima yuhibbuhu wa yardah, dan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Wa hadza huwal amalul ladzi la yaqbalullahu min amilin siwah. Inilah amalan yang tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan ini. Amalan-amalan yang lain yang tidak sesuai dengan syariat Allah tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwal ladzi bala ibadahu bil mauti wal hayati li ajlih. Dan inilah ya, amalan-amalan yang seperti inilah yang Allah menguji manusia dengan kematian dan kehidupan, untuk diuji siapakah yang paling bagus amalannya. Sebagaimana ayat di surat Al-Mulk yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Wa ja'ala ma'alal ardi zinatan laha liyahtabirahum ayyuhum ahsanu amala. Dan Allah menjadikan di atas bumi ini zinah, perhiasan-perhiasan, untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya. Ini adalah orang-orang kategori pertama, orang-orang yang melaksanakan kedua prinsip tadi, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, menjalankan kedua pondasi tadi, yaitu ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Fudail bin Iyad, al-amalul hasanu huwa akhlasuhu wa aswabuh. Amal yang paling baik itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian orang-orang bertanya, "Ya Aba Ali." Abu Ali adalah kunyahnya Al-Fudail bin Iyad. Antum tahu Al-Fudail bin Iyad? Sudah pernah mendengar nama beliau? Tahu? Pernah kenal? Pernah kenalan? Kenalannya di kitab begitu ya, Masya Allah. Al-Fudail bin Iyad ini adalah salah seorang ulama yang dahulunya adalah preman. Beliau menceritakan sendiri bagaimana kisah hijrahnya beliau, kisah taubatnya beliau. Kemudian setelah itu beliau taubat dan menjadi salah seorang ulama Islam. Maka zahirnya beliau baru ngaji itu setelah beliau dewasa, setelah beliau yakni malang melintang di dunia yang gelap tadi, yaitu preman dan seterusnya. Akan tapi setelah beliau taubat dan menjadi ulama, maka para ulama kemudian mengatakan tidaklah ada pembahasan tentang niat yang lurus kecuali perkataan Al-Fudail bin Iyad selalu menghiasi bab tersebut. Ajib. Kecuali para ulama selalu menukil perkataan Al-Fudail bin Iyad tersebut. Semoga ini menjadi tanda ya lurusnya dan diterimanya amalan, lurusnya niat dan diterimanya amalan beliau ya rahimahullahu taala. Tidaklah ada setiap bahasan tentang masalah niat ya kurang afdol kalau tidak membawakan perkataan-perkataan Al-Fudail bin Iyad. Ini salah satu perkataan beliau.
ketika menjelaskan apa amalan yang paling baik yang disebutkan di surat Al-Mulk, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, amalan yang paling baik. Apa yang dimaksud? Al-Fudail bin Iyad, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian orang-orang bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh. Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan kalau tidak ikhlas dan tidak benar maka tidak akan diterima. Amalan kalau walaupun dia ikhlas tapi tidak benar tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalaupun dia benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan tersebut harus memenuhi keduanya, ikhlas dan benar. Wal khalisu ma kana lillah was sawabu ma kana ala sunnah. Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang dilakukan hanya untuk Allah, dan amalan yang benar itu adalah amalan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwal madhkur fi qoulihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan inilah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya maka beramallah, lakukanlah amalan soleh, wala yusyrik, dan janganlah berbuat kesyirikan dengan cara beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qoulihi wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin fala yaqbalullahu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi ala mutaba'ati amri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan ya niatnya kepada Allah wa huwa muhsin, sementara dia berbuat kebaikan. Maka Allah di sini tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai dengan tuntunannya, tuntunan dari Allah yang diajarkan dan kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adza dzalik, amalan-amalan yang selain itu fahuwa mardudun ala amili, maka ini tertolak, tidak diterima dari orang yang melaksanakan amalan tersebut. Yuraddu alaihi ahwaju ma huwa ilaihi haba'an mansura, maka amalan tersebut akan ditolak, ya, walaupun bisa jadi amalan tersebut adalah sesuatu yang paling dia butuhkan. Dia akan ditolak sehingga menjadi haba'an mansura, akan menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak berharga di sisi Allah ketika tidak memenuhi dua pondasi tadi. Wa fi sahihi min hadithi Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa rad. Di dalam sahih, ya, di dalam sahih muttafaqun alaihi, sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan yang tidak ada tuntunannya, perintahnya dari kami, maka tertolak. Wa kullu amalin bil iqtida'in fa innahu la yazidu am amiluhu minallahi illa bu'da. Nah, ini penting. Setiap amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak akan menambah pelakunya kecuali membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin tambah jauh. Ya, fa innallaha ta'ala innama yu'badu bi amrihi la bil ara'i wal ahwa. Karena sesungguhnya Allah itu diibadahi dengan perintah dan tuntunan dari Allah, bukan dengan akal dan pemikiran. Ini penjelasan tentang kategori pertama dari manusia, orang yang melaksanakan dua pondasi tadi, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Sekarang kategori kedua, al-qismus tsani, man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ah. Orang yang tidak menjalankan kedua pondasi tadi, tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa amaluhu muwafiqan li syar', maka amalannya tidak sesuai dengan syariat. Walaisa huwa khalisan lil ma'bud, dan juga tidak ikhlas
kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai tuntunan dan tidak ikhlas. Ka'amalil mutazayyinina lin-nasil mura'ina lahum bima lam yashra'hu Allah wa rasuluh. Sebagaimana amalan orang-orang yang mereka itu mengharapkan pujian dari manusia dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i syirarul khalqi wa amqatuhum ila Allah azza wajal. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum awfaru nasibim min qawlihi, dan mereka itu memiliki porsi yang paling besar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mengira orang-orang yang berbahagia dengan orang-orang yang bahagia dengan apa-apa yang mereka datangkan, dan mereka cinta untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, janganlah kalian kira orang-orang ini akan terbebas dari azab, walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Maka penulis di sini menyebutkan orang-orang di kategori kedua yang tidak ikhlas dan juga tidak mutaba'ah memiliki porsi yang besar masuk dalam tafsiran ayat ini. Yafrahuna bima atau minal bid'ati wad dhalalati wasyirki. Yang dimaksud dengan tadi di ayat disebutkan, janganlah kalian mengira orang-orang yang disebutkan beberapa sifat. Sifat yang pertama, yafrahuna bima atau, mereka bahagia, mereka senang dengan apa yang mereka datangkan, apa yang mereka buat-buat. Minal bid'ati wad dhalalati wasyirki. Kebid'ahan yang mereka perbuat, penyimpangan yang mereka perbuat, kesyirikan yang mereka perbuat. Sifat yang pertama dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu senang dengan apa-apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan, penyimpangan dan kesyirikan. Sifat yang kedua, mereka cinta untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Apa maksudnya? Wa yuhibbuna ayyuhmadu bittiba'is sunnati wal ikhlas. Wa hadha ad-darbu yaksuru fi man inharafa minal muntasibina ilal ilmi wal faqri wal ibadati 'anis siratal mustaqim. Mereka cinta untuk dipuji, berada di atas sunnah, berada di atas ikhlas, padahal mereka tidak melaksanakan ikhlas dan mutaba'ah terhadap sunnah tersebut. Mereka cinta untuk disebut ahlus sunnah wal jamaah, padahal sifat mereka tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka cinta untuk disebut ahlus sunnah, orang-orang yang berada di atas al-haq, akan tapi mereka tidak sesuai sifatnya dengan orang-orang yang berada di atas sunnah. Ini perhatikan, itulah mengapa kita sebut istilah-istilah tadi, ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukan nama, ini adalah sifat. Kalau kita cuma mementingkan nama, kemudian berbahagia ketika sudah disebut dengan nama tersebut, dinilai sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tanpa kemudian memperhatikan apakah amalan kita memang benar-benar apakah sudah sesuai dengan as-sunnah atau tidak. Kalau kita cuma mementingkan nama, maka ini berbahaya. Semua orang dari kita menganggap kita sunni, betul tidak? Ahlus sunnah, yakni sunni. Akan tapi kemudian kalau tidak mementingkan apakah amalannya itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka ini berbahaya. Khawatirnya masuk dengan dalam sifat orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka cinta untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Maka sama juga dengan orang-orang yang mengklaim sudah ngaji sunnah, sudah hijrah.
Tetapi kemudian tidak sesuai dengan yakni yang seharusnya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentunya setiap orang pasti ada kesalahan. Tentunya setiap orang pasti punya kelemahan. Akan tetapi kelemahan atau kesalahan kalau sudah diingatkan tapi kemudian tetap keras kepala berada di atas kesalahan tersebut, maka ini sudah melampaui batas. Maka yang kategori kedua ini, manusia kategori kedua ini contohnya seperti apa? Ini contohnya banyak kita temukan pada orang-orang yang mereka itu menisbatkan pada ilmu, menisbatkan pada al-faqr, zuhud, miskin karena zuhud, yakni berusaha untuk menjadi orang yang zuhud, berusaha untuk menjadi ahli ilmu atau sekedar dicap sebagai ahli ilmu atau ahli ibadah, padahal mereka tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Fa innahum yartakibuna al-bid'ah wad-dhalalat war-riya' was-sum'ah. Mereka itu melakukan berbagai bid'ah dan penyimpangan dan riya' dan sum'ah. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'aluhu min al-ittiba'i wal ikhlasi wal ilm. Mereka itu cinta untuk dipuji, padahal mereka itu tidak melakukan sesuai dengan pujian tersebut. Mereka tidak berhak atas pujian tersebut. Kalaupun berhak, orang yang hatinya hanif, orang yang berada di kategori pertama, mereka itulah yang berhak untuk dipuji. Akan tapi orang yang memang benar-benar berada di kategori pertama, mereka tidak akan suka untuk dipuji. Maka orang-orang yang di kategori kedua, yang tidak melaksanakan ikhlas dan mutaba'ah, mereka cinta untuk dipuji atas sesuatu yang mereka tidak lakukan. Yakni mereka cinta untuk disebut telah ikhlas dan telah ittiba' dan memiliki sifat ilmu, ahli ilmu, padahal mereka tidak di atas ilmu yang sahih. Fahum ahlul ghadabi wad dalal. Mereka inilah adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan penyimpangan. Al-qismus tsalits, kategori ketiga dari manusia. Man huwa mukhlisun fi a'malihi lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amr. Orang-orang yang ikhlas ketika beramal, akan tetapi tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan amalan tersebut. Ikhlas saja tapi tidak mutaba'ah. Kajuhalil ubbadi wal muntasibina ila tariqiz zuhdi wal faqr. Seperti orang-orang yang mereka itu menisbatkan diri mereka pada jalan kezuhudan. Orang yang zuhud, orang yang mementingkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, penyucian hati, ikhlas, yakni amalnya ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Wa kullu man abadallaha bighairi amrihi wa taqada ibadatahu hadhi qurbah ila Allah, fa hadha haluhu kaman yadhunnu anna sama'al muka wa tasdiyah qurbah. Maka orang yang beribadah kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah, kemudian meyakini bahwa ibadah yang tidak sesuai tuntunan ini adalah cara untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini kondisinya sama seperti orang yang berpikir bahwa mendengarkan siulan dan tepuk tangan itu adalah kurbah, takarrub, bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa annal khulwah allati yatruku fiha al-jum'ah wal jamaah qurbah. Ini orang-orang yang menganggap berkholwat, bersemedi, bersemedi, bertapa, yang kemudian dia meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah, mereka anggap itu adalah qurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang wa anna siyama yaumi fitrin nasi kullihim qurbah. Orang-orang yang berpikir bahwa puasa di hari Idul Fitri itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa hukumnya puasa di hari Id, hari Idul Fitri? Haram. Haram saja tapi sah, atau haram saja dan tidak sah? Haram dan tidak sah. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha gimana? Kalau Idul Adha. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha gimana?
Sama, jangan ragu-ragu ya. Kenapa masih mikir? Sama saja. Ayo. Ayo. Maka orang-orang yang seperti ini, kalau kita lihat kondisinya, apakah mereka ikhlas? Bisa jadi mereka ikhlas sekali. Akan tetapi tata caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qismur rabi', kategori yang keempat dari manusia. Man a'maluhu ala mutaba'atil amri lakinnaha li ghairillah. Orang-orang yang amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ya dia tidak ikhlas, tidak mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qata'atil mura'in, seperti amalannya orang-orang yang riya. Wa karrajuli yuqatilu riya'an wa hamiyatan wa syaja'ah, dan juga seperti orang-orang yang berperang karena riya, karena hamiyah, karena ta'assub, ya. Bukan karena Islam, bukan untuk menegakkan kalimat Allah, akan tapi karena yakni ta'assub, fanatisme, wa syaja'ah, dan karena ingin dicap pemberani. Nah, jadi kalau orang turun ke jihad syar'i, ya, yakni berjihad syar'i, dan yang dimaksud jihad syar'i adalah jihad yang beneran jihad, ya, bukan jihad abal-abal. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, jihad itu amalan ibadah, dan sebagaimana amalan ibadah yang lain, amalan ibadah itu ada syarat-syarat, ada penghalang, begitu ya. Contoh solat itu memiliki syarat-syarat. Misalkan di antara syarat sahnya solat harus berwudu, di antara syarat sahnya solat pada waktunya. Apa hukumnya orang yang solat maghrib di waktu asar? Dia sudah wudu, niatnya ikhlas, khusyuk sekali, bacaannya bagus. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Tapi dia solat maghrib di waktu asar. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak, ya. Kecuali kalau dia mengqadha salat maghrib sebelumnya. Ketiduran bablas, ya, 24 jam. Baru bangun hari besoknya. Antum ketiduran atau pingsan? Gitu. Masya Allah. Tapi kalau memang dia bukan qadha, tapi memang niatnya mau sholat maghrib di waktu asar, jelas sholat maghribnya tidak sah. Demikian pula orang yang melakukan jihad syar'i, tapi syarat-syarat jihad syar'i dia tidak penuhi. Ya, justru yang akan terjadi adalah bukan mati syahid, tapi mati sangit. Ya, nah, berbahaya. Yani jalannya orang-orang teroris itu mereka menghancurkan harta yang tidak boleh dihancurkan dan merenggut nyawa dari orang-orang yang tidak boleh dicabut, tidak boleh direnggut nyawanya. Itu adalah perbuatan yang zalim sekali, ya, berbahaya. Maka di sini kita lihat ketika ada orang yang memang maju ke medan jihad syar'i, contohnya misalkan apa? Kalau di Indonesia misalkan yang paling gampang, apakah ada jihad syar'i yang pernah terjadi di Indonesia? Berikan 2 contoh. Ini jadi kayak soal, ya. Berikan 2 contoh. Gampang sekali. Antum tinggal sebut saja peperangan yang ada di zaman penjajahan. Itu bisa masuk dalam jihad syar'i, ya. Tapi niat orangnya harus benar. Niat orangnya adalah harus ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang kafir mau merebut tanah ini, negeri muslim, sehingga yang kemudian syiar Islam yang awalnya tersebar, kemudian mereka datang, ini bisa jadi mereka menghalangi syiar Islam, kemudian harus kita lawan. Ini adalah jihad syar'i, ya. Tapi orangnya harus ikhlas niatnya, begitu, ya. Tapi kalau niat seseorang itu misalkan tidak ikhlas, atau contohnya di sini hamiyatan, ta'assub, wah, warna kulit saya coklat, ini warna kulitnya putih. Oh, ini jelas ini harus saya. Ya, ini hanya sekedar karena warna kulit, ya, Mas saya. Ya, maka ini tentunya tidak benar. Dan inilah contoh, kalau antum mau terbayang apa contohnya kira-kira peperangan yang dilaksanakan karena hamiyah, peperangannya atau pembantaian yang dilakukan misalkan oleh Nazi, ya, sekedar warna kulit. Oh, antum
suku ini, ras Yahudi, habisi dan seterusnya. Ini adalah peperangan yang dilandasi atas hamiyah. Ya, ini contoh saja ya, itu dilakukan oleh orang kafir ya. Nah. Baik. Wa yuhujju liyuqal, orang yang melaksanakan ibadah haji untuk dipuji. Ya, anak ingin melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Supaya nanti ada gelar tambahan di depan. Hatite. Kalau haji 1 kali, hatite. Kalau haji 2 kali, hatite. Haha, gitu. Yani melakukan amalan ibadah haji hanya sekedar untuk dapat gelar di depan. Yani manjang-manjangin nama, insya Allah biar terlihat keren, gitu. Yani ini tidak ikhlas. Wa yaqra'ul Qur'an liyuqal, membaca Al-Qur'an untuk supaya dipuji. Ini di zaman ini banyak sekali ya pembaca Al-Qur'an yang niatnya, tentunya niat orang tidak bisa kita ketahui gitu ya. Tapi bisa jadi terlihat dari indikasi-indikasi dan seterusnya. Akan tapi kita tidak boleh suudzon kepada orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW telah mensabdakan bahwa di akhir zaman akan banyak qurra'ul Qur'an, yakni pembaca Al-Qur'an yang tidak ikhlas niatnya. Ini harus kita hati-hati. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang seperti itu gitu ya. Fahaula'i a'maluhum zahiruha a'mal salihah ma'murun biha lakinnaha ghairu salihah. Maka kategori keempat ini adalah orang-orang yang amalannya zahirnya adalah amalan soleh, adalah amalan yang diperintahkan, akan tetapi sebenarnya tidak soleh. Karena amalan soleh itu adalah amalan yang zahirnya soleh dan batinnya juga soleh. Niatnya harus ikhlas. Fala tuqbal, maka amalan yang seperti ini tidak akan diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya, mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah, hunafa, dan cenderung kepada kebenaran. Fakullu ahadin lam yu'mar illa bi ibadatillahi bima umira wal ikhlasu lahu fil ibadah. Maka setiap orang tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amalannya dan ya melaksanakan amalan tersebut sesuai dengan yang diperintahkan. Wahum ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang-orang yang melaksanakan dua pondasi tadi, ya, al-ikhlas dan al-mutaba'ah, adalah orang-orang yang benar-benar menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ini kaidah 1 sebenarnya belum selesai, akan tapi antum mau sampai adzan zuhur atau asar, tidak masalah. Tapi insyaallah ini mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Intinya adalah dari tadi kita membahas 2 prinsip atau 2 pondasi agama, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Nah, silakan jika ada pertanyaan bisa melalui tertulis ya atau langsung. Kalau ikhwan mungkin bisa langsung, kalau akhwat mungkin sebaiknya tertulis di kertas ya. Nah. Ada pertanyaan? Oh, thayyib. Jazakallahu khairan. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa antum kadzalik. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah kita mengambil apa ini? Ya, jazakallahu khairan. Mengambil apa ini ya? Ini tulisannya dokter ini insyaallah ya. Ada yang apoteker tidak? Ya. Obatnya tulisan dokter adalah apoteker. Ya. Bolehkah kita mengambil apa ini? Siapa yang bertanya tulisan? Antum yang nanya? Bukan, dari belakang ya. Baik. Kita lanjut. Mengambil mungkin yang yakni titik-titik dari perbedaan pendapat atau ikhtilaf ulama yang memperbolehkan sesuatu sedangkan ulama lainnya tidak memperbolehkan sesuatu tersebut. Contoh, ada ulama yang membolehkan na'am. Padahal Anda tidak bisa membaca ya. Membolehkan apa ini? Afwan, Anda tidak bisa membaca ya sebagian kata, tetapi secara umum mungkin
maksud pertanyaan bisa dipahami, yaitu ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apa yang harus kita lakukan? Itu intinya. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita lihat apakah perbedaan pendapat ini masuk dalam perkara ijma' atau masuk dalam perkara istihadiyah. Apakah sudah ada ijma' di situ atau itu memang perkara yang tidak ada ijma' dan masuk dalam perkara istihadiyah. Mayoritas perbedaan pendapat dalam masalah akidah itu sudah ada ijma'. Dan mayoritas perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu masuk dalam perkara istihadiyah. Ya. Maka kalau misalkan itu masuk dalam perkara yang sudah ada ijma', tidak boleh kita menyelisihi ijma' tersebut. Tapi kalau perkara tersebut masuk dalam perkara istihadiyah, perkara fikih, perkara furu', maka kita lihat kondisi kita. Apakah kita ini adalah orang yang bisa meneliti dalil secara langsung, menelaah kitab secara langsung, dan patokannya gampang. Antum sudah bisa baca kitab gundul atau tidak? Itu salah satu patokannya. Ya. Kalau bisa, maka silahkan telaah sendiri mana dalil yang pendapatnya lebih kuat menurut studi antum, semaksimal mungkin. Tetapi kalau tidak bisa, maka ikutilah pendapat dari ulama yang lebih kita percayai ketakwaannya dan keilmuannya dan kewaroannya. Ya, kita ikuti pendapat yang dari ulama yang lebih kita percayai, ya, keilmuannya, ketakwaannya dan kewaroannya. Maka itu yang harus kita lakukan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afwan mau bertanya bagaimana tipsnya untuk mengajak keluarga atau saudara agar mau menerima akidah yang sesuai dengan sunnah, tetapi kita tetap dapat menjaga keikhlasan dan kesabaran kita. Syukran wa jazakallahu khair. Ya, yakni tipsnya adalah bersabar. Kita harus bersabar ketika kita berdakwah, mengajak keluarga atau saudara kita untuk yakni ngaji gitu ya, untuk berusaha untuk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya adalah harus bersabar. Dan tips yang lain, bisa kita mulai dengan kita mencari bahasan yang paling disukai oleh keluarga atau saudara kita tersebut. Contohnya misalkan, oh ternyata keluarga kita ini suka pembahasan tentang sirah Nabi. Oh, carikan kajian-kajian dari ustadz-ustadz sunnah yang membahas sirah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi dimulai dari ya paparan atau tema yang disukai terlebih dahulu. Misalkan keluarga atau saudara kita tersebut ternyata suka bahasan tentang ilmu waris. Wah, pusing ya. Ya kalau memang itu sukanya kasih gitu ya. Ya, kasih kajian tentang ilmu waris ya. Ini 1 di antara 1000 yang suka. Nah, antum mau kita bahas di majelis ini ilmu waris. Ya, ini kajiannya sebulan sekali. Ilmu warisnya cuma dapat sebagian pertemuan pertama, pertemuan kedua bulan depan yang dibahas di pertemuan pertama lupa semua. Tidak bisa kayaknya kalau ilmu waris dibahas di majelis yang sebulan sekali ya. Nah, bismillah Ustadz, saya mau tanya, ibu saya meninggal. Jadi pertanyaan yang sebelumnya tipsnya adalah bersabar. Kemudian yang kedua tadi cari bidang ilmu yang disukai oleh keluarga atau saudara kita tersebut sebagai awalan. Baru kemudian nanti kalau sudah suka dengan pematerinya, pengajarnya, nanti akan nyari sendiri, begitu ya, akan nyari sendiri. Ustadz, saya mau nanya, ibu saya meninggal beberapa bulan lalu, apakah harta peninggalannya harus langsung dibagikan atau harus menunggu ayah saya wafat dulu? Bukan mendoakan ayah saya meninggal ya Ustadz, karena umur kan nggak ada yang tahu. Nah, yang pertama adalah, ini tentang ilmu waris juga ini ya, tentang ilmu waris. Jadi yang harus dilakukan adalah harus dibagikan ya. Jadi memang harus bisa diketahui mana harta suami dan harta istri. Ketika ya harta ibu meninggal gitu, maka hartanya harus dibagikan sesuai dengan
kaidah-kaidah ilmu waris. Ya, nah itu yang harus dilakukan. Kakak saya murtad Ustadz, setahu saya berarti dia tidak berhak atas warisan ibu saya. Tetapi jika kakak saya kembali masuk Islam, apakah ia berhak Ustadz? Ada yang bilang dia tetap tidak berhak karena dilihat saat ibu saya meninggal dia masih kafir. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, ini dilihat pada kondisi ketika ibu meninggal. Ya. Tapi ini insya Allah akan dibahas secara lebih terperinci ya di majelis terkait ilmu waris. Ya. Nah, penting sekali. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu masuk dalam pembahasan tentang ilmu waris. Ini kebetulan atau kebetulan berarti ya. Penanya sudah menanyakan pertanyaannya sebelum Anda membahas tentang ilmu waris dan Anda tidak Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk menanggulangi penyimpangan dari akidah dan apa saja yang menjadi penyimpangan dari akidah? Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk menanggulangi penyimpangan dari akidah? Ya, menuntut ilmu syar'i itu adalah langkah yang paling utama. Belajar yang benar itu akan menjadi benteng kita untuk bisa mengetahui mana yang salah. Ya. Dan apa saja yang menjadi penyimpangan dari akidah? Ini pertanyaan ini 1 tahun materi kuliah 2 semester untuk dijawab. Apa saja yang merupakan penyimpangan? Banyak sekali. Nah, jadi tapi poinnya adalah kalau kita mau menanggulangi dari penyimpangan dari akidah, kita harus menuntut ilmu syar'i. Ya. Bismillah Ustadz, bagaimana kalau lingkungan kita bermanhaj yang berbeda dengan kita dan anak-anak kita belajar di madrasah yang ada di lingkungan tersebut, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Syukran. Ya, maka kita sebagai orang tua yang harus sembari mengajarkan kepada anak-anak kita tersebut ya akidah yang lurus. Ya, jadi harus kita yang aktif. Sebagai orang tua kita yang aktif, kita harus mengajarkan kepada anak kita ini akidah yang lurus, ini yang salah. Kalau diajarkan akidah yang salah ini misalkan di madrasah, maka ya terima aja, jawab ujian sesuai dengan yang diajarkan, tapi kita tahu bahwa ini salah begitu ya. Tentunya yang lebih utama lagi adalah pindah madrasah. Ya. Kalau mudah pindah sekolah, ya masya Allah. Semoga antum dimudahkan untuk bisa memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak antum. Tapi kalau itu tidak bisa, maka orang tua harus berperan lebih aktif. Ya, orang tua harus berperan lebih aktif. Nah, ada pertanyaan tambahan. Ini masih 10.45 ya. Masih tersisa waktu 1 jam lebih sampai zuhur. Ya, Anda cuma mengatakan demikian. Tidak berarti kajiannya berakhir di waktu zuhur. Ayo. Ada pertanyaan terakhir? 1 atau 2 pertanyaan? Kalau tidak ada maka kita bisa akhiri ya. Naam, demikian sepertinya tidak ada pertanyaan. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.